مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segenap puji hanyalah kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Hadirin pecinta purnama dakwah yang dicintai oleh Allah, sesuai dengan apa yang ingin kita ungkapkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sepantasnya, sewajarnya orang tua terkadang memarahi anaknya, itu pantas. Orang tua menyalahi anaknya terkadang itu pantas, karena kesusahan yang orang tua rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsan. Jangan engkau menyekutukan Allah, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan selainnya, dan jangan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun. Dan berbaktilah kamu terhadap kedua orang tuamu. Dikala Allah memerintahkan kepada kita jangan mensyarikatkan Allah, Allah pun melarang bagi kita untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena kesusahan orang tua, cintanya orang tua terhadap anak, yang mungkin engkau menganggap orang tuamu membenci dirimu, ibumu tidak sayang kepadamu. Dikala orang tuamu menyuruh engkau untuk sholat, engkau menganggap orang tuamu tidak sayang kepadamu. Padahal karena ia cinta dan sayang kepada sang anaknya. Cinta orang tua kepada seorang anak ini tidak akan pernah putus. Walaupun orang lain telah tidak mau terima seorang anak dengan sikap seorang anak yang tidak layak di kalangan orang tidak mau terima, tapi orang tuanya tetap mengakui itu anak aku. Walaupun bagaimanapun sifatnya, dia adalah anak aku. Maka hadirin, dikala seorang ibu menyusui anaknya, anak menyusui pada ibunya, dikala itulah kasih sayang seorang anak tidak lekang terasa. Dikala anak sedang kecil sambil memeluk ibunya, ia meminum susu orang tuanya. Dikala itu menganggap anak tidak akan pernah lekang daripada kasih sayang seorang ibu, dan anak tersebut akan selalu mencintai ibunya. Akan tetapi hari berganti hari, masa bertukar masa, anak mulai dewasa, ia telah kenal saudara-saudaranya, ia telah kenal sahabat-sahabat qaribnya, ia melupakan jasa-jasa orang tuanya. Ia tidak ingat bagaimana kesedihan orang tuanya. Dalam terik matahari beliau mencari nafkah. Bersedih orang tua demi memperjuangkan anak. Semasa kecilmu tidak pernah sedikit pun
Dikala selesai engkau makan, adakah orang tuamu berkata, "Nak, engkau sudah makan 1 piring, engkau sudah makan 2 piring, engkau sudah makan 3 piring. Suatu saat engkau bayar ya apa yang engkau makan?" Tidak pernah. Dikala ibu meminta kepada anak, "Nak, berikan ibu uang. Sudah 2 hari tidak ada beras di rumah, nak." Anak memberikan, tetapi bukan karena kasih sayang kepada orang tuanya. Akan tetapi, "Bu, ini hutang ya." Diberi hutang kepada orang tuanya. Dikala ayah meminta kepada seorang anak, "Wahai anakku, berikan aku uang 10.000 saja, aku ingin membeli rokok." Maka 10.000 yang diminta, cuman 5.000 yang ia kasih. Itu pun dianggap sebagai utang. Keesokan harinya ia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apa sudah dikasih uang sama ayah? Kemarin dia ngutang sama saya 10.000. Merasa tidak pernah ingat jasa-jasa orang tua yang telah lemah. Apapun di masa kecilmu orang tuamu memberikan kepadamu. "Ayah, saya ingin uang, saya perlu uang," uang diberikan. "Ayah, saya butuh kereta, kereta dibelikan. Ayah, saya perlu baju, baju dibelikan. Ayah, saya perlu pendidikan, pendidikan diberikan." Apapun yang engkau minta diberikan. Sampai-sampai pernikahanmu pun orang tuamu yang menanggung. Dikala telah engkau menikah, tempat tinggal tidak ada. Engkau tidak ada tempat tinggal, orang tuamu masih menanggung dirimu bersama dengan istrimu. Begitulah kesusahan orang tuamu. Tapi dikala suatu saat seorang anak telah bahagia, ia telah punya harta banyak, ia telah senang kehidupannya, ia lupa akan jasa-jasa orang tuanya. Sekali-kali ibu bertamu ke rumahnya dengan pakaian yang serba biasa, sandal biasa. Ibu datang dari kampung, sedangkan anaknya telah menikah dengan saudagar yang kaya. Apabila dia bertamu seorang orang tua kita, anak memiliki sifat yang sombong. Ia tidak ingat bagaimana orang tuanya dalam membesarkannya. Orang tuanya duduk di kasurnya, di sofanya. Apa yang ia ucapkan? "Hai ibu, ibu jangan duduk di sini. Ibu duduk di belakang saja, jangan duduk di sini." Kenapa, nak? Kenapa ibu tidak boleh duduk di tempat kasur yang ia beli? Karena takut kotor dengan tubuh ibunya. Seolah-olah najislah tubuh ibunya baginya. Di mana juga tempat ibu dikala ibu telah diusir daripada tempat duduknya. Tempat duduk seorang ibu adalah di belakang. Untuk apa? Mencuci piring dan mencuci pakaian anaknya dan memasak nasi hanya untuknya. Semenjak kecilnya itu kerja ibunya. Kapan masa ibu kita senang? Coba engkau bayangkan. Tidak pernah merasakan kebahagiaan terhadap kita. Tidak pernah ada ia merasa kesenangan. Apa yang kita kerja selama ini hanyalah untuk sang istri tercinta, hanyalah untuk anak kita, namun kita tidak pernah ingat kepada orang tua kita. Itulah yang sungguh disayangkan. Padahal Rasul pernah berkata, "Ridha Rabbi fi ridhal walidi wasaqatullahi fi saqatul walidi." Ridha Allah, ridha Tuhan pada ridha orang tua, dan murka Allah adalah murkanya orang tua.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita ada masa akan berpisah dengan orang tua kita. Kita ada masa di mana nanti suatu saat kita tidak akan bisa melihat lagi ia tersenyum. Ada masa kita akan berpisah dengannya. Dikala itulah kita walaupun menangis tidak bisa melihat senyuman manisnya lagi. Ada masa di masa kecil kita masih ditingku, kita masih digendong oleh orang tua kita. Ada masanya kita berjalan di sampingnya. Dan ada masa nanti kita yang memangkunya, kita yang meletakkan tangan di pundaknya. Dan ada masa nanti kita yang memegang dan merangkulnya untuk berjalan. Dan ada masa di mana masa tersebut kita ketemui orang tua kita telah terbaring di rumah sakit. Apapun yang kita berikan, ayah mau apa ya? Ibu mau apa? Silahkan, saya akan beli semuanya. Itu tidak perlu. Semasa sehatnya tidak pernah engkau berikan. Tapi dikala sakit, apapun yang engkau berikan tidak akan ada gunanya lagi. Tidak akan adanya guna lagi. Dikala orang tuamu telah pergi, dikala jenazah ibumu sedang dibaringkan di dalam kuburan, tanah pun mulai menutupinya. Itulah masa-masa engkau akan memandang yang terakhir kali baginya. Dan dikala engkau pulang dari pemakaman, engkau akan melihat baju-bajunya. Dan engkau tidak melihat lagi dia duduk bercanda tawa dengan engkau. Mengapa? Karena masa itu tidak akan pernah kembali lagi. Apapun hari ini, ke depan tidak akan pernah engkau rasakan kebahagiaan. Bahagiakanlah orang tuamu dikala ia masih ada denganmu. Kita, siapa saja, tetap ada dosa dengan orang tua kita. Ustadz, saya tidak pernah melakukan dosa. Saya tidak pernah murka dengan orang tua saya. Saya tidak pernah benci kepada orang tua saya. Engkau tetap ada dosa dengan orang tuamu. Di mana, saudaraku? Dikala orang tuamu melahirkan, ia bersusah payah, nyawanya ditarungkan dalam melahirkanmu. Apa balasanmu? Engkau berteriak menangis. Engkau berteriak, itulah dosamu kepada orang tuamu. Dikala orang tuamu mengayunkanmu, ia menidurkanmu, tapi engkau tidak mau tidur. Engkau membangkang kepadanya, engkau tangisi, engkau menangis. Ia rela berkorban demimu. Dikala engkau sekolah, orang tuamu memberi jajan kepadamu mungkin hanya 1.000, engkau lemparkan ke mukanya. Itulah dosamu yang tidak pernah engkau sadari. Bukan dosa itu hanya menyepak orang tuamu dan engkau tonjok orang tuamu dan engkau sepak murka kepadanya, bukan itu saja. Tapi dikala engkau menyakiti hatinya, itulah dosa terbesar. Satu pesan, coba engkau lihat dalam sebuah riwayat, orang tua tidak pernah ia mengeluh dan tidak pernah ia tidak sayang kepada anaknya. Sekali engkau memberikan, 1000 kali ia ingat apa yang engkau berikan. Dalam sebuah riwayat pernah dikisahkan, seorang anak yang telah menikah, ia telah memiliki harta luar biasa. Pada suatu ketika, seorang istri bertanya kepadanya, "Wahai suamiku, apakah engkau tidak keluar malam ini? Apakah engkau tidak bermain hari ini? Malam ini engkau tidak bermain dengan seorang perempuan?" "Hai istriku, selama aku berumah tangga denganmu, aku tidak pernah menyakiti hatimu. Aku tidak pernah menyakiti hatimu dan aku tidak pernah mengkhianati cinta kita. Dengan siapa aku harus keluar? Aku hanya punyamu. Cintaku hanyalah untukmu. Tidak ada yang lain." Maka dikala itulah seorang istri mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, engkau masih punya ibu yang mesti engkau bahagiakan,
Yang mesti engkau buat senang, jangan engkau berikan hanya kepadaku saja. Orang tuamu engkau bahagiakan. Terkejut seorang anak. Puluhan tahun ia menikah, tapi harta yang pernah ia miliki, tidak pernah ia bahagiakan untuk orang tuanya saja. Tidak pernah diberikan sedikit pun kepada orang tuanya. Dia hanya berikan kepada anak dan istrinya. Ia lupa akan jasa-jasa orang tuanya. Sehingga berkatalah seorang anak, baik, saya akan keluar dengan ibu. Sehingga anak tersebut memberi kabar kepada orang tuanya, ibu, malam ini kita keluar bu ya. Saya akan bawa ibu ke tempat makanan yang enak-enak. Saya ingin membahagiakan ibu. Ibu ketika dengar sedemikian, luar biasa senang. Ibu sekarang pakai baju terus bu ya. Sebelum anak siap berbicara, ibunya sudah pergi untuk bersiap-siap pergi dengan anaknya. Dikala seorang anak tadi menjemput orang tuanya, ibunya tidak tunggu di rumah, tidak tunggu di dalam rumah. Ia di jurung menunggu anaknya. Ia telah siap berpakaian untuk berjalan dengan anaknya. Begitulah seorang orang tua. Maka berangkatlah anak dengan orang tuanya. Dikala sampai di tempat makan, sang anak pun mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, apa yang engkau inginkan malam ini? Apa yang engkau ingin makan? Apakah yang engkau ingin minum? Silahkan ibu. Sehingga datang orang yang membawa makanan. Ibunya disuruh baca. Ibu yang mana? Namun ibunya tidak mampu. Ibunya tidak bisa melihat dan tidak bisa lagi untuk membaca karena matanya telah rabun. Dibilanglah oleh anaknya, wahai ibu, biarkan saya yang membaca untukmu. Dikala itulah orang tuanya menangis mengalirkan air matanya. Di masa kecilnya aku yang membaca untuknya, di masa kecilnya aku yang bersusah payah kepadanya, akan tetapi hari ini ia yang membaca untukku. Masa telah bertukar. Sehingga selesai makan, apa yang diucapkan oleh ibunya, nak, kapan-kapan ibu yang traktir makanmu nak ya. Malam ini engkau yang menakdirkan ibu, engkau yang membayar. Suatu saat akan ibu yang bayar untukmu nak. Itulah seorang ibu. Sekali engkau membayar untuknya, engkau sekali memberikan untuknya, ia ingat langsung di ketika itu ia ingin menggantikan kebahagiaan itu. Namun apa diucap oleh seorang anak? Iya bu, kapan-kapan nanti kita keluar lagi, kita akan merasakan kebahagiaan dan kita makan bersama. Di ketika telah pulang, seminggu ke depan, ibunya telah mulai sakit. Dapatlah kabar berita kepada anak, ibumu telah ke rumah sakit, silahkan pulang. Sehingga anak tadi pulang ke rumah sakit dan pergi ke rumah sakit, sehingga melihatlah ibunya telah terbaring sakit. Hari berganti hari, sakit ibunya semakin parah, dan tibalah masanya. Ibunya pun meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia, maka teleponlah berbunyi. Telepon pun berbunyi. Dikala itu anak tersebut menerima telepon dari sebuah restoran. Assalamualaikum, apakah ini benar saudara Pulan bin Pulan? Iya. Bapak sekeluarga, istri dan anak bapak ada undangan dari restoran kami. Undangan apa? Undangan makan. Aku tidak punya uang.
Aku tidak tahu untuk bagaimana aku akan membayarnya. Bapak tidak usah pikirkan tentang bayaran, karena telah ada seseorang yang membayarkan untuk Bapak. Siapa? Sehingga berangkatlah anak untuk makan. Sesampainya di tempat makan, sehabis ia makan, ia bertanya kepada pemilik restoran, siapakah yang memberikan makanan ini? Siapa yang menanggung bayaran ini? Coba engkau jawab. Saya ingin tahu siapa yang membayar untuk saya. Pernahkah engkau ingat? Pernahkah engkau ingat seseorang yang engkau bawa? Seorang orang tua yang engkau bawa bersamamu dan engkau mengajak makannya? Seorang orang perempuan tersebut yang membayarnya. Dia ibuku. Dia adalah ibuku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dikala sekali engkau memberikan kebahagiaan untuk orang tuamu, maka orang tuamu akan memberikan lebih kepadamu. Dikala itu pun ia akan menggantikannya. Maka saudaraku, pencinta purnama dakwah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul mengatakan, burru abaukum, berbaktilah kamu terhadap kedua orang tuamu, berbuat baiklah kamu terhadap kedua orang tuamu, karena suatu saat anakmu akan berbakti kepadamu, anakmu akan berbuat baik kepadamu. Jikalau engkau sayang dan cinta kepada orang tuamu, maka suatu saat akan engkau dapati salah seorang anak yang akan berbakti dan tunduk patuh di atas perintahmu. Karena hukum karma tetap berlaku, tidak akan pernah berdebar dan tidak akan pernah bertukar daripada keadaan. Jikalau engkau cinta kepada orang tuamu, tunduk perintah orang tuamu, dan engkau tidak murka kepada orang tuamu, maka engkau akan mendapati seorang anak yang cinta kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kesempatan semasih engkau bersama orang tuamu, gunakanlah dan berikan kebahagiaan. Dan apabila engkau merasakan salah, mohonlah maaf kepadanya. Jangan engkau malu terhadap orang tuamu, karena dia adalah juga kasih sayang yang ada di dunia ini, yang bisa untuk membawamu dekat dengan Allah, dan yang akan membawamu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau engkau dapati murkanya dia, maka engkau telah murka kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat, dan renungkanlah, ingat, karena setiap kita akan berpisah dengan orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.